Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini sahabat semua kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jikapun ada yang sedang sakit, yuk kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Kang Adi Suryadi di podcast Umika Media. Hari ini kita akan bahas satu kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi berat timbangannya di sisi Allah. Kalimat apa? Kalimat Bismillah. Ya, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kalimat pembuka yang penuh berkah, rahmat, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan teman-teman semua, tahu nggak? Kalimat Bismillah berasal dari Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah pun berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari sini kita tahu bahwa setiap amal baik, sekecil apapun, semestinya dan dibiasakan diawali dengan Bismillah. Bukan hanya doa, tapi juga saat makan, masuk rumah, mulai kerja, buka laptop pun. Mari kita biasakan awali dengan mengucapkan Bismillah. Ada sebuah kisah inspiratif dari seorang pengusaha muslim asal Turki, Ibrahim Erdemoglu, pendiri perusahaan karpet terbesar di Eropa. Saat ditanya rahasia suksesnya, beliau menjawab, "Saya tidak pernah memulai sesuatu tanpa membaca Bismillah. Bahkan sebelum menjawab telepon, ia bercerita bagaimana saat pabriknya hampir bangkrut karena krisis. Ia justru memperbanyak istighfar, sedekah, dan membaca Bismillah di setiap keputusan. Luar biasa, 2 tahun kemudian ia mendapat kontrak besar dari perusahaan Jerman," katanya. Datang begitu saja, like a miracle. Bukan hanya soal bisnis, Syekh Ahmad Deedat, ulama besar Afrika Selatan, juga selalu memulai debat ilmiahnya dengan Bismillah. Hasilnya, lawan debatnya luluh karena kelembutan dan kepercayaan dirinya yang berakar dari kalimat Bismillah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Barang siapa yang mengucapkan Bismillah sebelum bekerja, maka pekerjaan itu akan dilindungi dari gangguan setan."
Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan bahwa bismillah bukan hanya pembuka, tapi bentuk penyadaran diri kepada Allah. Bahkan ulama kontemporer seperti Mufti Meng sering mengatakan start everything with bismillah. Even if it just opening your phone, it trains your soul to stay connected. Bener nggak ya bahasa Inggrisnya? Jadi jelas, bismillah bukan hanya budaya, tapi spiritual reminder bahwa kita hidup karena izin Allah dan semua keberhasilan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita renungkan, pernah nggak kita mulai hari tanpa bismillah? Lalu semuanya menjadi kacau. Bangun telat, alarm nggak kedenger, dompet ketinggalan, hati sumpek, pokoknya nggak nyaman lah. Beda banget kalau kita bangun tidur lalu ucapkan bismillah, aku niat hari ini jadi hamba Allah yang produktif dan sabar. Bismillah bikin hati tenang, langkah mantap, dan rezeki pun mengalir tanpa disangka-sangka. Amin. Tip sederhana, mulai makan, bismillah. Masuk rumah, bismillah. Naik motor, bismillah. Buka laptop bekerja, bismillah. Mau chat doi, pikir dulu. Tapi kalau serius, gak ada salahnya telah bismillah juga kan ujung-ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok saya akan datang ke rumah bawa keluarga. Begitu. Sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama berdoa. Ya Allah, berkahilah hari-hari kami, tuntunlah kami kepada segala kebaikan, dan jadikan seluruh amal kami ikhlas karenamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, teman-teman dimanapun berada dan yang sedang menyaksikan podcast ini, hidup ini singkat, tapi bisa jadi penuh berkah kalau kita selalu memulai dengan menyebut nama Allah. Ada kata-kata bijak nih. Bukan keberhasilan yang membuat kita bersyukur, tapi rasa syukur yang mendatangkan keberhasilan. Dan ini ada pantun, mudah-mudahan bisa memberikan semangat hari-hari ini. Bunyinya begini, naik onta ke tanah Arab, beli kurma 1 keranjang, awali hari dengan bismillah, insya Allah hidup jadi lapang. Pergi ke sawah bawa cangkul, pulangnya bawa rambutan, yang penting niatnya tulus, bismillah, semua urusan jadi ringan. Terima kasih telah menemani Kang Adi di podcast ini. Mudah-mudahan penuh makna. Jangan lupa untuk selalu awali dengan bismillah agar semua urusan kita menjadi berkah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.